Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muharawati, NIM 220177, kelas RA5, Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Limagraha. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester Manajemen Kinerja yang diampu oleh Ibu Ratu Ayu Primi Putri, Rahmania Sodmaja, Esum MM CHT dengan topik penerapan OKR Google Compression dalam mencapai kinerja tinggi dengan menggunakan pendekatan 5W1H. OKR adalah singkatan dari Objectives and Key Results. Ini merupakan sistem manajemen kinerja yang dirancang untuk membantu organisasi menetapkan tujuan yang ambisius dan mengukur hasil yang terukur secara konkret. OKR terdiri dari dua komponen utama, yaitu objektif dan key result. Objektif yaitu tujuan besar yang ingin dicapai, sifatnya inspiratif dan menjadi arah. Sedangkan key result yaitu indikator spesifik dan terukur yang menunjukkan seberapa dekat kita dengan pencapaian tujuan tersebut. Tujuan dari sistem OKR bukan hanya mencapai target, tetapi juga mendorong inovasi, kolaborasi, dan motivasi kerja yang tinggi. Google mengadopsi sistem OKR sejak awal berdirinya karena menyadari bahwa keberhasilan dalam dunia teknologi yang cepat berkembang hanya bisa dicapai jika semua orang dalam organisasi tahu apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, dan mengapa hal itu penting. Alasan utamanya adalah meningkatkan fokus kerja pada tujuan yang jelas dan terarah, mendorong kolaborasi lintas tim dengan tujuan bersama, memastikan adanya transparansi dalam pengukuran kinerja, membantu akuntabilitas personal dan tim, memicu inovasi dan eksperimen. Dengan OKR, Google bisa tetap gesit, responsif terhadap perubahan, dan tetap kompetitif di industri teknologi global. OKR ditetapkan secara menyeluruh di seluruh organisasi Google, baik di divisi teknik, pemasaran, sumber daya manusia, hingga pengembangan produk. Setiap tim dan individu menyusun OKR masing-masing selaras dengan visi dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Contohnya, divisi Android bisa punya OKR terkait peningkatan user experience, dan divisi HR bisa punya OKR tentang peningkatan keterlibatan karyawan. Semua divisi memiliki otonomi menyusun OKR-nya, namun tetap selaras secara vertikal dan horizontal. Google mulai menerapkan OKR sejak tahun 1999. Ketika perusahaan ini belum berumur 1 tahun. Penerapan ini dikenalkan oleh John Doerr, seorang investor yang pernah bekerja di Intel dan percaya bahwa sistem ini akan membuat Google menjadi perusahaan yang cepat berkembang. Sejak itu, setiap kuartal Google menyusun dan mengevaluasi OKR mereka. Proses ini menjadi bagian dari budaya organisasi yang berkembang, berskala, dan konsisten. Salah satu keistimewaan dari sistem OKR adalah sifatnya yang inklusif. Semua orang di Google, mulai dari CEO hingga staf magang, memiliki OKR masing-masing. Namun, OKR tidak dibuat secara sepihak oleh atasan, tetapi disusun melalui diskusi bersama antara karyawan dan manajer. Keterlibatan semua lapisan ini menciptakan rasa memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap tujuan bersama. Selain itu, Google menerapkan
Prinsip transparansi OKR. Artinya setiap orang bisa melihat OKR rekan kerjanya, termasuk milik manajernya. Ini menciptakan kejelasan arah dan sinergi tim. Ada beberapa langkah-langkah Google dalam menerapkan OKR. Yang pertama yaitu penyusunan OKR. Di awal kuartal, setiap tim dan individu membuat objektif yang ambisius namun realistis. Kemudian ditentukan 3-5 key result yang terukur, misalnya dalam bentuk persentase, angka, waktu, dan kuantitas. Yang kedua yaitu review berkala. Setiap minggu dan bulan dilakukan pengecekan terhadap progres key result. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua tim berada di jalur yang benar. Yang ketiga yaitu penilaian kinerja kuartalan. Di akhir kuartal, OKR dievaluasi. Jika mencapai skor 70% atau lebih, itu sudah dianggap sukses. Kenapa bukan 100%? Karena OKR dirancang ambisius, jadi tidak harus selalu tuntas sepenuhnya. Yang keempat yaitu tidak digunakan untuk bonus. Uniknya, OKR tidak dipakai untuk menghitung gaji atau bonus. Tujuannya adalah agar orang berani menargetkan tinggi tanpa takut gagal. Yang kelima yaitu memanfaatkan teknologi. Google menggunakan sistem internal berbasis cloud untuk memantau OKR. Ini membuat prosesnya efisien, transparan, dan terdokumentasi. Hasilnya, Google berhasil menciptakan budaya kerja yang produktif, kreatif, dan sangat kompetitif. Pembelajaran yang bisa diambil oleh perusahaan-perusahaan di Banten yaitu yang pertama, tentukan tujuan yang jelas. Setiap perusahaan baik besar maupun kecil bisa mulai dengan menyusun tujuan yang spesifik dan bisa diukur. Yang kedua yaitu libatkan karyawan dalam menyusun target. Libatkan karyawan agar mereka merasa bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Yang ketiga yaitu buat evaluasi kerja berdasarkan data nyata. Gunakan OKR sebagai alat ukur, bukan hanya penilaian subjektif. Yang keempat yaitu tingkatkan transparansi dan kolaborasi. Dengan saling mengetahui target kerja rekan kerjanya, maka semangat kerja akan terus bertumbuh. Yang kelima yaitu jangan takut gagal. OKR mendorong eksperimen, gagal bukan masalah, asal ada progres dan evaluasi. Dengan menerapkan prinsip OKR, perusahaan-perusahaan di Banten bisa meningkatkan efisiensi kerja, daya saing, dan membentuk SDM yang berorientasi pada hasil. Demikian paparan saya mengenai penerapan OKR di Google Compression. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi dunia kerja di Indonesia, khususnya di wilayah Banten, dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkinerja tinggi, berkomitmen, dan berorientasi pada tujuan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sukses selalu.